Selamat datang di GKKD Revival Semarang. Mari kita terus giat mengikuti pelayanan-pelayanan yang ada. Berikut saya akan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dapat Bapak Ibu Saudara ikuti sepanjang minggu ini. Informasi yang pertama untuk GKKD Revival Kids. Berikut informasinya. Ibadah Sabtu Ceria untuk GKKD Revival Kids diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore secara bergantian dilayani oleh satelit yang ada. Informasi kedua untuk kaum muda, teenager dan youth. Ibadah Midweek. Ini informasi untuk kalian. Sekalipun teenager dan youth selalu sibuk dengan begitu banyak kegiatan sekolah ataupun perkuliahan, tetapi tetap atur baik waktu kalian dan selalu utamakan Tuhan. Giatlah beribadah, termasuk ibadah midweek yang diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Informasi ketiga, renungan harian. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti renungan harian melalui channel YouTube GKKD Revival Semarang. Untuk mendapatkan informasi terupdate, Bapak Ibu Saudara dapat subscribe channel YouTube GKKD Semarang dan mengaktifkan tombol loncengnya. Informasi keempat, doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Berikut informasi selengkapnya. Mari bergabung dalam doa pagi bersama GKKD Revival Semarang dan jemaat GKKD yang berada di luar kota serta luar pulau pada pukul 5 sampai dengan pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom yang linknya akan dibagikan melalui Gembala Satelit. Kita akan terus bergiat di dalam doa, membawa setiap pergumulan bangsa kita kepada Tuhan. Berikut informasi doa bagi bangsa. Jemaat sekalian dapat mengikuti mobilisasi doa, di mana kita akan berdoa bagi gereja, bagi kota, bagi Indonesia, dan bagi bangsa-bangsa lewat tayangan live streaming setiap hari Rabu pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan doa pribadi, dapat menghubungi nomor-nomor telepon berikut ini. Kegiatan seputar pelayanan dalam minggu ini sudah diinformasikan. Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan memulai ibadah online kita. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Allah yang sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Mari kita beribadah dengan antusias, dengan hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan, dan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah.
Shalom, selamat bergabung di ibadah online GKKD Revival Semarang. Tuhan tidak terbatas tempat dan waktu, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada saat ini. Baik yang ada di rumah-rumah, yang di satelit-satelit, bahkan mungkin dalam perjalanan, dan juga yang sedang dalam pemulihan di rumah sakit ataupun di rumah perawatan yang lain. Mari siapkan hati kita untuk menerima lawatannya, jamahannya, dan kehadirannya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa untuk kami beribadah bersama-sama di pagi yang luar biasa ini. Kami mengucap syukur untuk karena kasih karunia-Mu untuk kami ada sampai hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau memuji menyembah-Mu. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau bersukacita karena Tuhan kami ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kepada Allah kita, Allah itu sumber kuat kita. Haleluya. Kami menaruhkan pengharapan kami kepada Allah yang hidup, sumber kekuatan kami. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber bagianku selamanya. Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber kekuatan kami. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber sumber kekuatan kita. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali.
kita akan tenangkan hati kita akan dengar firman Tuhan dari Mazmur 28 ayat 7 dan 8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan, sebab Engkau mendengar seruan hati kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Allah kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. ya Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia,
Raja seluruh bumi, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tuhanku besar, Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percayaku
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. We praise you Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, baik setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami umat-Mu Tuhan, untuk mengajari kami, untuk membangkitkan kami, untuk menasehati kami, dan kami mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di dalam firman kebenaran-Mu pagi ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Oskar Pakpahan yang menyampaikan firman kebenaran pagi ini. Di dalam nama Yesus, pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Meskipun situasinya agak berbeda, tetapi saya percaya kita tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang suka dengan keadaan situasi yang begitu berat. Ya. Tetapi firman Tuhan selalu saja membuat kita harus berpikir ulang dengan keadaan-keadaan yang umum. Saudaraku, banyak firman Tuhan yang berbicara mengenai betapa kebenaran firman Tuhan itu berbalik dari keadaan-keadaan yang umum. Saya buat contohnya misalnya adalah firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Di mana-mana yang kita mau adalah mengasihi orang yang mengasihi kita. Tetapi firman Tuhan berkata justru kasihilah musuhmu. Ada lagi ayat firman Tuhan yang lain berkata, kalau engkau ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Ada lagi firman Tuhan yang berkata, kalau seseorang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Dan itu sepertinya melawan sesuatu yang umum. Dan hari ini saya mau bersama-sama dengan Bapak Ibu belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan keadaan saat ini. Keadaan situasi saat ini begitu berat, susah saudaraku, apalagi mulai dari kemarin diperlakukan PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah menjadi berkat di situasi yang berat. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, tentu ini seperti melawan arus. Bagaimana bisa kita justru menjadi berkat di situasi yang berat? Bukankah harusnya di situasi yang berat kita harusnya mendapatkan berkat, ya? Tetapi justru menjadi berkat. Ya, memang saudaraku, keadaan berat bisa berubah menjadi berkat, saudaraku. Ini kata-katanya juga cuma beda satu huruf, saudaraku ya. Berat bila ditambah K katanya, ditambah ada Tuhan Kristus di sana, menjadi berkat. Nah, mari Bapak Ibu, saya akan mendasari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kebenaran firman Tuhan menjadi berkat di situasi yang berat. Nah, ada dua cerita firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita semua. Yaitu yang pertama adalah Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6.
Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudaraku, cerita ini adalah ketika Petrus memulai awal-awal pelayanannya di Yerusalem, saudaraku ya. Bapak Ibu, dia bertemu dengan seorang peminta-minta yang keadaannya lumpuh di depan bait Allah. Orang lumpuh ini meminta sedekah. Mereka berharap, orang lumpuh ini berharap sekali dia mendapatkan uang dari Petrus dan Yohanes yang akan masuk ke dalam bait Allah. Dan yang kita tahu, nah ini kebenaran apa yang kita baca tadi itu adalah tanggapan Petrus dan Yohanes. Ya, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus tidak memiliki emas dan perak atau sama dengan uang yang sedang diminta oleh orang lumpuh itu. Keadaan Petrus saat itu adalah masih susah, saudaraku, karena dia baru memulai pelayanannya. Pada saat itu adalah awal-awal pelayanan Petrus, sehingga dia bisa berkata, dan bukan hanya sekedar dia mau berkata hanya lip service saja, bukan, tapi memang itulah keadaannya. Dia tidak mempunyai emas dan perak, dia nggak mempunyai uang, tetapi dia memiliki iman kepada Kristus. Nah, yang kedua, kebenaran firman Tuhan yang mendasari bagaimana keadaan yang berat, ya kita bisa menjadi berkat, adalah dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan untuk kita 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini saya percaya pasti akrab kita dengar, cerita tentang janda di Sarfat. Pada waktu itu musim kering, musim resesi, susah sekali untuk mendapatkan makanan. Lalu Nabi Allah Elia ini dikasih tahu Allah kepada dia supaya dia pergi ke Sarfat menemui seorang janda, ya, untuk menghidupi dia, memberikan makanan untuk dia. Ya, saudaraku, lalu Elia menemui janda ini dan berkata supaya ia membuatkan roti untuk Elia. Tetapi janda ini berkata, tepung dan roti tidak ada, tepung yang ada sisa ini sekali masak lagi mereka akan mati katanya, karena tidak mempunyai apa-apa lagi. Nah, lalu yang kita baca tadi itu adalah tanggapan Elia. Dia berkata, "Jangan takut, pulanglah, buatkan seperti yang kamu bilang itu, tetapi buatkan terlebih dahulu untuk aku sepotong kecil saja." Dan kita tahu akhirnya tadi, ya, firman Tuhan itu terjadi, mukjizat terjadi buat dia, ya, roti dalam tempayan itu tidak habis-habis sampai musim keringnya berlalu. Saudaraku, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa ternyata kita bisa menjadi berkat di situasi yang berat. Petrus bisa menjadi berkat meskipun dia tidak mempunyai emas dan perak. Perempuan atau janda ini, janda di Sarfat ini, bisa menjadi berkat meskipun dia tidak mempunyai roti dan minyak atau tepung dan minyak
untuk dibuatkan bagi Elia. Tetapi akhirnya bisa menjadi berkat di situasi yang sulit ini. Nah, Bapak Ibu, saya rindu kita boleh belajar dari kedua cerita ini. Cerita ini begitu baik, luar biasa untuk kita pelajari. Apa yang kita bisa belajar dari cerita ini, saudaraku? Nah, yang pertama, ternyata saudaraku, bukan soal emas dan perak, bukan soal makanan, saudaraku, di masa-masa yang berat. Tetapi justru yang dibutuhkan adalah kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Bagaimana firman Tuhan menjadi nyata dalam hidup seseorang itu. Saudaraku, di situasi yang berat, seringkali orang selalu berfokus kepada soal penghidupannya, soal makanan, soal-soal yang sementara. Sementara sebenarnya yang Tuhan mau adalah supaya orang itu melihat kuasa Tuhan. Di situasi yang berat, sebenarnya Tuhan mau kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saudaraku, menarik sekali, Petrus membuat kontras antara dia katakan emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya. Wah, ini berbicara bahwa di dalam diri Petrus ada kuasa Tuhan yang luar biasa dan kontras dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang lumpuh itu. Orang yang lumpuh itu meminta emas atau perak atau uang, saudaraku. Tetapi Petrus justru membuat kontras. Aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya, kuberikan kepadamu. Dan itu luar biasa menjadi berkat bagi orang lumpuh itu. Begitu juga sebenarnya janda di Sarfat itu. Aku tidak punya tepung dan minyak. Aku tidak punya roti untuk aku berikan kepadamu. Tetapi firman Tuhan datang kepada dia, saudaraku. Dia bisa melakukannya buat Elia dan akhirnya kehidupannya bisa berlangsung secara luar biasa. Mari Bapak Ibu, mari kita belajar dari cerita ini, saudaraku. Bahwa yang pertama di situasi yang berat bukan sekedar apa yang kita butuhkan, makanan, minuman. Karena firman Tuhan memang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam situasi seperti ini, jangan terlalu fokus dengan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang menjadi masalahmu saat ini. Masalahmu saat ini adalah engkau memiliki Allah yang besar dan kuasa Tuhan boleh nyata terjadi atas hidupmu. Di situasi yang berat itu, sebenarnya Allah rindu mempertontonkan kuasanya yang luar biasa keluar dari hidupmu. Makanya saudaraku, konsentrasilah kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan, dan Dia ada di dalam dirimu. Besarkan itu di dalam dirimu, engkau akan lihat Allah yang berkuasa itu menyatakan dirinya dalam hidupmu. Yang kedua, saudaraku ya, apa yang kita bisa belajar dari cerita ini? Yang Tuhan mau adalah soal ketaatan kepada firman. Petrus baru saja mendengar, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mereka juga diutus, saudaraku, tumpangkan tangan atas orang yang sakit. Orang yang sakit akan sembuh. Dan saya percaya itulah yang diingat oleh Petrus. Ada firman Tuhan kepada dia supaya dia pergi menyatakan mukjizat Tuhan karena Tuhan menyertai dia. Demikian halnya dengan janda di Sarfat ini. Tuhan sudah berbicara kepada dia sebab firman Tuhan berkata, aku sudah menyiapkan seorang janda untuk menyiapkan roti, untuk memberikan makanan kepada engkau, katanya kepada Elia, saudaraku. Lalu dia pergi. Jadi saya percaya firman Tuhan sudah datang terlebih dahulu kepada janda di Sarfat ini. Dan selanjutnya Elia juga menegaskan kepada dia, sebab Tuhan berkata,
Sebab Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, tepung dan minyak tidak akan habis sampai musim keringnya berlalu. Dan itu luar biasa, saudaraku. Mereka menjadi seorang yang taat dan mereka melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karenanya, saudaraku, di masa-masa yang berat ini, yang Tuhan mau adalah kita menjadi seorang yang taat. Taat kepada kebenaran firman Tuhan. Umumnya memang orang, saudaraku, biasanya saudaraku ya, justru di situasi yang berat, dia malah menjadi kompromi. Dia kompromi, mengambil jalan pintas gitu ya. Kalau ada orang bermasalah dengan keuangan, dia mungkin malah jadi malah bisa mencuri, saudaraku. Ya, katanya kalau ada situasi yang susah, saudaraku, makanya terjadi bisa penjarahan, terjadi kriminal, banyak terjadi, saudaraku. Kenapa? Karena di masa-masa sulit, seringnya orang malah kompromi, tidak mau taat. Tetapi yang Tuhan mau adalah di masa-masa yang berat ini, kita menjadi orang-orang yang cinta akan Tuhan, datang kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan menyenangkan hati Tuhan, kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudaraku ya, apa yang kita bisa belajar dari cerita ini? Bahwa ternyata, saudaraku ya, firman Tuhan untuk menjadi berkat itu bukan hanya datang kepada Petrus, seorang yang diurapi oleh Tuhan, seorang rasul, ya, tetapi juga datang kepada janda di Sarfat. Saudaraku, menarik sekali kalau janda di Sarfat, di dalam Alkitab malah kita tidak menemukan siapa namanya. Ya, tidak terlalu penting kelihatannya orang ini, saudaraku. Namanya tidak disebut. Dia hanya disebut seorang janda di Sarfat. Ya. Untuk menunjukkan, menurut saya, supaya menunjukkan betapa orang ini sebenarnya bukanlah siapa-siapa. Kalau Petrus, ya kita tahu, saudaraku, dia rasul, dia murid-murid, salah satu dari murid-murid Tuhan itu. Tetapi apa yang kita bisa belajar dari sini berarti bahwa firman Tuhan untuk menjadi berkat itu bukan hanya untuk para rasul, bukan hanya murid-murid, bukan hanya orang-orang yang hebat atau Pak Pendeta, pekerja Tuhan, orang yang full timer atau orang-orang yang bekerja di gereja, bukan, kepada setiap orang. Setiap orang Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat di dalam situasi seperti sekarang ini. Nah, umumnya orang adalah, di situasi yang berat, malah dia mementingkan dirinya sendiri. Ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Saudaraku, seringkali kalau kita lihat misalnya di televisi, ya, ada berita mungkin tidak di dalam negeri, saudaraku, ada berita tentang ada lockdown. Saudaraku, ya banyak mall diserbu. Ya, habis, makanan pokok langsung habis. Mementingkan diri sendiri. Ya, kalau kita mungkin sekarang, saya kaget juga kemarin, saudaraku, mau cari alat-alat kesehatan, naik harganya luar biasa. Ya, kadang ada orang mengambil kesempatan di dalam situasi yang sangat sulit. Ya, karena memang begitulah hukumnya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, justru di situasi yang sulit itu harusnya menjadi berkat. Menjadi berkat. Dan perintah ini bukan hanya untuk orang-orang hamba Tuhan saja, tetapi atau orang-orang yang berada, tetapi bagi setiap orang. Ya, ingat, menjadi berkat ini tadi bukan soal makanan, bukan soal materi, tetapi soal kuasa Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kuasa Tuhan keluar dari hidupnya. Mari Bapak Ibu, saya mendorong kita semua di dalam situasi yang sangat berat ini, setiap kita boleh menjadi berkat. Menjadi berkat, ya, menjadi berkat, menolong setiap orang-orang yang bisa apa yang bisa dilakukan. Yang keempat, saudaraku, dari cerita ini kita bisa belajar, justru
Dengan demikian, dengan mentaati firman Tuhan, dengan menjadi berkat itu, justru menjadi solusi bagi hidupnya sendiri. Menjadi solusi, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Nah, saya mau katakan saudaraku, pada waktu Petrus ya menyatakan demi nama Yesus, bangkitlah. Dia bukan hanya memberi solusi sebenarnya kepada orang lumpuh itu, tetapi itu juga membuat pelayanan Petrus menjadi berkembang luar biasa. Kita tahu dan banyak orang boleh datang kepada Tuhan melalui pelayanan itu. Kenapa? Karena orang lumpuh ini memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan dia berteriak bersukacita, dan banyak orang boleh datang kepada Tuhan karena mukjizat yang dilakukan itu, karena mukjizat yang terjadi itu, saudaraku. Begitu juga, saudaraku, janda di Sarfat itu bukan hanya bisa menghidupi Elia selama pelayanannya di Sarfat, selama dia mengalami kekeringan, tetapi dia juga justru mendapatkan juga penghidupan karena tepung dan minyak itu tidak habis-habis, saudaraku. Dia berlangsung kehidupannya menjadi berkat. Bahkan di selanjutnya kalau kita baca ceritanya, anaknya mati, saudaraku, meninggal, saudaraku. Dan karena itu Elia mendoakannya dan mengalami mukjizat, anaknya bisa hidup kembali. Itu luar biasa. Setiap kali, saudaraku, orang menjadi berkat dalam situasi yang berat itu, dia bukan hanya sedang menjadi berkat solusi bagi orang-orang itu, tetapi juga menjadi solusi bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya, saya mendorong kita semua jemaat Tuhan, boleh belajar dari cerita ini, boleh melihat situasi yang berat ini, bukan menjadi pikirannya jadi khawatir, takut, tetapi justru menghadapinya, bahkan menjadi berkat dalam situasi yang berat ini. Ya, saya percaya ini adalah solusi yang Tuhan nyatakan buat kita semua. Di masa-masa yang sekarang ini, kuasa Tuhan akan nyata, akan rasanya akan mudah sekali terjadi. Kenapa? Karena Tuhan merindukannya. Tuhan sedang mau menyatakan, saudaraku, uang, materi tidak ada artinya, yang ada adalah kuasa Tuhan. Solusinya adalah kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita datang membawa nama Tuhan, kita akan melihat mukjizat demi mukjizat terjadi. Mari Bapak Ibu, saya dorong kita semua untuk kita boleh menjadi berkat. Jangan selalu melihat hanya kebutuhanmu, tetapi boleh lihat kebutuhan orang lain, saudaraku. Ya, perhatikan orang lain, doakan orang lain, nyatakan Kristus adalah jawaban. Engkau akan lihat mukjizat demi mukjizat terjadi. Dan bukan hanya itu menjadi sekaligus menjadi solusi bagi persoalanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudaraku. Datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang kami boleh dengar pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau Tuhan menjadi berkat di situasi yang berat ini Tuhan. Mari bawalah kami Tuhan. Mari sertailah kami Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu itu Tuhan menjadi nyata. Kami boleh melihat Tuhan mukjizat demi mukjizat Tuhan. Mari sertailah umat-Mu Tuhan. Urapilah Tuhan kami, setiap kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami Tuhan yang mengalami Tuhan keadaan yang berat. Apakah karena kami sakit Tuhan? Apakah karena keadaan ekonomi, karena pekerjaan kami terganggu karena pandemi ini? Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu Tuhan, seperti janda di Sarfat ini, kami mau datang kepadamu. Kami mau taati kebenaran firman-Mu. Dan kami mau lihat mukjizat-Mu terjadi juga Tuhan. Mari Tuhan, hamba-Mu berdoa agar setiap kami umat-Mu Tuhan boleh mengalami Engkau, mengalami mukjizat Engkau Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya mempersilahkan jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya bacakan firman Tuhan sebelum kita melakukan perjamuan ini. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari Bapak Ibu, kita angkat roti di tangan kanan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk roti ini. Seperti firman-Mu kami melakukannya untuk mengingat akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau rela Tuhan, mati di kayu salib Tuhan, supaya kami boleh selamat ya Tuhan. Mari Tuhan berkati roti ini. Ketika kami makan roti ini, kami boleh disadarkan, diteguhkan bahwa kami adalah bagian dari tubuh Kristus yang akan menjadi berkat bagi dunia ini. Mari Tuhan, berkati roti ini di dalam nama Yesus. Mari kita makan saudara. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anggur ini Tuhan, yang melambangkan darah-Mu. Darah-Mu yang dicurahkan bagi kami semua untuk menghapus semua dosa kami Tuhan. Terima kasih. Darah menggambarkan juga Tuhan, darah-Mu tanda kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Mari berkati Tuhan anggur ini Tuhan. Ketika kami minum anggur ini, biarlah setiap umat-Mu, kami semua Tuhan diteguhkan untuk kami boleh mengerti Tuhan bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami Tuhan adalah hidup yang kudus Tuhan. Berkati Tuhan anggur ini, dan ketika kami minum, kasih-Mu juga Tuhan melimpah atas kami. Berkati Tuhan setiap umat-Mu Tuhan, mengalirlah kasih yang luar biasa bagi setiap orang di dalam nama Yesus. Mari kita minum saudara. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Kau mati di kayu salib Tuhan, untuk membayar semua dosa-dosa kami. Sehingga kami ada untuk menjadi orang-orang benar. Bukan hanya itu Tuhan, Engkau mau Tuhan, kami juga Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya kami mampu Tuhan, Engkau rela mati di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjadi berkat bagi dunia ini, bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan,
saat ini juga Tuhan untuk kota kami yang kami kasihi Tuhan. Kami sudah ada di dalam PPKM Tuhan dan kami berdoa Tuhan. Tuhan campur tanganlah Tuhan atas kota kami, atas bangsa kami bahkan Tuhan. Mari bebaskan Tuhan kami Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh Tuhan menjalaninya dengan baik. Semua umat-Mu terjagai, terlindungi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang mengurapi, menolong Tuhan para pemimpin kami atas kota kami, atas negeri kami Tuhan, atas bangsa kami ini Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh terbebas dari pandemi ini Tuhan. Hikmat-Mu turun atas mereka semua. Terlebih pengenalan akan Tuhan boleh mengalir Tuhan di situasi yang berat ini. Kami berdoa Tuhan biar setiap umat-Mu Tuhan menjadi berkat, menjadi agent-agent bagi perubahan, bagi kota kami, bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan biar kuasa-Mu Tuhan mengalir bagi setiap orang Tuhan yang baik di kota kami, di bangsa kami ini Tuhan, melalui setiap umat-Mu Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Nya yang begitu menguatkan iman kita. Mari terus arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan terus mempercayai janji-janji firman-Nya dalam hidup kita. Agar lewat hidup kita, Kristus terceritakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan menghimpun persembahan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami akan terus mengingat perbuatan-Mu yang ajaib di kayu salib sebagai bukti betapa Engkau sangat mengasihi kami. Kami tahu yang harus terjadi dalam hidup kami adalah apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau terus giat mendukung pelayanan yang sedang dan akan dikerjakan oleh gereja-Mu untuk menjangkau banyak jiwa bagi Kristus. Bagaimanapun keadaan ekonomi kami ya Tuhan, kami akan terus memandang-Mu dan memberi dengan iman dan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, berikut informasi bagaimana dana persembahan dapat diberikan. Baik persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana diakonia dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama GKKD Revival Semarang dengan nomor rekening 4091 755 755 atau melalui gembala di setiap satelit. Bapak Ibu Saudara, tetaplah semangat, tetaplah mempercayai perkataan Tuhan, tetaplah setia menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan sampai selama-lamanya. Salam kegerakan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Dan kita akan menerima doa berkat. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
Mari Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah semua yang kau kerjakan. Allah membuat berhasil semua yang kau kerjakan. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati engkau. Setiap kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat, firman Tuhan pagi hari ini, jadilah berkat dalam situasi yang berat. Saya percaya janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Jangan lupa 5M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.